Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah anak-anak Ustadz yang berada di rumah, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terkena musibah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap menjaga kesehatan, mendengarkan protokol dari kesehatan. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, jangan lupa kontrol ibadahnya diisi, zikir paginya, doa sebelum belajarnya, jangan lupa. Nah, sekarang kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran, yaitu kita akan masuk kepada tema 3 subtema 3. Kemarin telah selesai tema 3 subtema 2 bersama Ustazah Yosi. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3 subtema 3, yaitunya tentang ayo cintai lingkungan. Lihat dan perhatikan video ini baik-baik. Nanti pesan Ustadz, tonton video ini sampai selesai. Jangan ada yang tidak menonton, jangan hanya menunggu tugas apa yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazahnya. Baiklah, anak-anak Ustadz semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 3 subtema 3, yaitu tentang ayo cintai lingkungan. Sebelumnya anak-anak Ustadz di subtema 2 telah belajar, yaitu tentang cara membuat laporan hasil wawancara. Nah, kita akan melanjutkannya pembelajaran selanjutnya, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak Ustadz bisa menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat dan bisa menyalin hasil wawancara ke dalam format yang telah diberikan oleh Ustadz dan Ustazahnya. Dan kita juga bisa mengetahui bahwasanya pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat, serta kita juga dapat menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam di lingkungan dengan tepat. Nah, sekarang coba anak-anak Ustadz perhatikan halaman 95, yaitu subtema 3 pembelajaran 1, ayo cintai lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang yang memperhatikan hal ini. Dan selanjutnya, ayo menulis. Kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakan saat wawancara. Bacalah hasil wawancaramu dan tuangkan dalam bentuk laporan. Penggunaan format laporan yang sudah diberikan oleh gurumu, sampaikanlah laporan kepada gurumu dan berikanlah masukan. Karena di sini berarti anak-anak Ustadz adalah tugasnya untuk wawancara, karena dengan keadaan sekarang tidak memungkinkan. Jadi ini kita lewatkan terlebih dahulu. Mungkin kami remukkan dengan Ustadz dan Ustazat lainnya. Kita akan bikin caranya, bagaimana caranya untuk mewawancarai. Karena ini anak-anak Ustadz langsung terjun mencari narasumber yang sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Next, selanjutnya kita lanjut saja. Ada sebuah cerita, yaitu perjalanan ke desa. Bisa anak-anak Ustaz lihat, perhatikan di video atau di buku temanya halaman 95. Dengarkan Ustadz dan bisa dibaca juga di video ini. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mohani, pohon asem, pohon mangga, pemandangan yang sangat indah. Sebelahnya, di ujung jalan mereka berjumpa seseorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara beberapa hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah.
Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampuri dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Jadi cerita ini adalah tentang pembuatan pupuk kompos. Dengan adanya cerita ini, jadi apa yang dilakukan Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari cerita ini, kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan hewan ternaknya. Jadi sangat besar pengaruhnya apabila kita jaga dan rawat hewan dan tumbuhan kita dengan baik dan benar. Jadi kesimpulan dari bacaan tentang perjalanan ke desa itu dapat kita simpulkan. Jadi mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat tumbuhan hewan yang ada di rumah, baik itu di hutan dan lain-lain. Terus menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, bakal buah tanpa tujuan, dan sebagainya. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Nah, selanjutnya anak-anak Ustadz perhatikan halaman 97. Coba anak-anak Ustadz buka bukunya. Di situ ada, ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang atau betul pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Karena di sini silakan anak-anak Ustadz perhatikan dan lihat dengan baik-baik mana bentuknya hewan atau tumbuhan yang terawat dengan baik dan benar. Silakan anak-anak Ustadz beri tanda centang atau tanda betul. Dan itulah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tugasnya hanya anak-anak Ustadz mengetahui mana itu tumbuhan atau hewan yang terawat, yang baik dan benar. Tinggal memberikan tanda centang saja, tidak banyak. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan, kita walaupun tidak terjun langsung untuk membuat hasil wawancara, laporan wawancara, jadi mungkin kita pending dulu. Kita mengetahui cara mengolah tumbuhan hayati menjadi sebuah pupuk kompos. Terus kita juga mengetahui bagaimana cara untuk merawat hewan yang baik dan benar. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Ustadz jangan lupa kerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Ustadz dan Ustazahnya. Sekian, terima kasih. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.